Economics. Girnia Rizky Renes. I'm from class MNJ 24C. So today I will introducing about 10 principles of economics. Ilmu ekonomi mikro. Apa sih ilmu ekonomi mikro itu? Yuk sama-sama kita belajar. Ilmu ekonomi mikro adalah salah satu cabang ekonomi mempelajari tentang individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam menentukan harga dan kualitas barang serta jasa. Fokus utama dari ekonomi mikro adalah analisis keputusan ekonomi yang diambil oleh pelaku pasar termasuk interaksi peserta antara penawaran dan permintaan. 10. Kita masuk ke 10 prinsip ekonomi mikro. Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang yang rasional berpikir pada batas-batas. Yang keempat, orang respon terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang keenam, prinsip pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang keenam, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil pasar. Yang ke-8, standar hidup negara bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ke-9, harga-harga meningkat jika mencetak uang terlalu banyak. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kita masuk ke penjelasan 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Maksudnya, membuat keputusan menghadapkan kita pada pertukaran atau trade-off antara sesuatu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda dapatkan untuk mendapatkan sesuatu. Karena semua orang menghadapi trade-off, maka dalam pengambilan keputusan, kita harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Penjelasan yang ketiga, orang yang rasional berpikir pada batas-batas. Para ekonom umumnya mengasumsikan jika individu adalah rasional. Individu yang rasional secara sistematis dan sadar melakukan tindakan yang terbaik yang dapat dilakukannya untuk mencapaikan tujuannya, berdasarkan pada kesempatan yang tersedia. Yang keempat, orang respon terhadap insentif. Insentif merupakan segala sesuatu, misalnya berupa pemberian hukuman atau imbalan, yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Karena individu yang rasional mengambil keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, mereka merespon insentif. Anda akan melihat bahwa insentif memainkan peran yang penting dalam ilmu ekonomi. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Penjual dan pembeli jasa atau penyedia jasa dan pemakai jasa sama-sama diuntungkan karena mereka sama-sama saling membutuhkan. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Market ekonomi adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan relasi dari berbagai perusahaan atau rumah tangga. Yang ketujuh, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Hampir semua perbedaan standar hidup berkaitan dengan produktivitas antar negaranya, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap unit masukan tenaga kerja di negara yang dimana pekerjaannya dapat menghasilkan jumlah barang dan jasa dalam jumlah yang banyak per satu satuan waktu. Sebagian besar masyarakatnya menikmati standar hidup yang tinggi. Sementara itu di negara yang pekerjaannya kurang produktif, kebanyakan masyarakatnya terpaksa ikut hidup suatu negara yang menentukan pertumbuhan pendapatan rata-ratanya yang sederhana. Yang kedelapan, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Salah satu alasan mengapa kita membutuhkan pemerintah, karena pemerintah adalah tangan tak nampak
tempat bekerja dengan baik hanya jika pemerintah melaksanakan peraturan dan mengelola melaksanakan peraturan institusi-institusi utama yang berperan bagi perekonomian pasar lebih jauh lagi. Perekonomian pasar membutuhkan institusi tersebut untuk menegakkan hak. Yang kesembilan, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Akan terjadi inflasi, yaitu peningkatan harga jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak dengan jumlah yang besar dan nilai uang akan semakin turun. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off atau jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Meskipun beberapa ekonom masih mempertanyakan pendapat ini, kebanyakan dari mereka setuju bahwa masyarakat menghadapi trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sekian, thank you.